Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Darul Iswansyah dengan NIM 41122001. Yang mana pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan dan menjabarkan hasil pekerjaan saya pada ujian akhir semester mata kuliah karya ilmiah dengan dosen pengampu Dr. Henry Prison, ST Mkom. Nah, pada ujian semester ini, saya akan mencoba menganalisa artikel jurnal saya dibandingkan dengan artikel jurnal yang terakreditasi Sinta. Nah, di sebelah kanan ada artikel jurnal saya dan sebelah kiri ada artikel yang terakreditasi Sinta yang saya ambil dari internet. Nah, pada sebelah kanan itu judulnya adalah jurnal saya ya, judulnya adalah Implementasi Algoritma Random Forest pada Sistem Manajemen Multi-Unit Usaha Koperasi Karyawan untuk Prediksi Penjualan di Koperasi Karyawan Ciledug Jaya Makmur. Nah, satu lagi di sebelah kiri adalah jurnal dari internet yang terakreditasi Sinta yang saya akan gunakan sebagai pembanding dengan judul Rancang Bangun Sistem Point of Sale Berbasis Mobile untuk Meningkatkan Produktivitas Usaha. Nah, di sini relevansinya apa? Nah, relevansinya adalah di dalamnya sama-sama membahas mengenai point of sale. Walaupun di jurnal saya itu tidak secara spesifik membahas point of sale, melainkan namun di dalam jurnal saya itu juga terdapat modul point of sale. Nah, pertama kita akan membahas bagaimana struktur artikel karya ilmiah yang saya ambil dari internet tersebut. Nah, di sini kalau kita lihat strukturnya itu cukup lengkap dan runtut, mulai dari judul identitas sampai dengan daftar pustaka. Nah, pada bagian judul dan identitas itu memuat judul, penulis, afiliasi, serta email korespondensi. Nah, pada abstrak itu seperti abstrak pada umumnya ada bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris, disertai dengan kata kunci atau keywords dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian pada bagian pendahuluan itu juga sudah cukup lengkap, menggambarkan bagaimana latar belakangnya, kemudian permasalahan yang dihadapinya, dan juga tujuan dilakukan penelitian ini. Nah, kemudian pada bagian tinjauan pustaka itu terdapat 7 penelitian terkait dan juga landasan teorinya yang digunakan ada 8. Nah, kemudian pada metode penelitian, itu pada jurnal ini dijelaskan menggunakan bagaimana cara pengumpulan data dan kemudian bagaimana tahapan menggunakan bagan alur atau gambar bagan alur. Nah, kemudian hasil dan pembahasannya di sini itu pada jurnal ini dijelaskan atau ditunjukkan bagaimana implementasinya dan juga tangkapan layar tiap antarmuka. Nah, kemudian pada bagian kesimpulan, pada jurnal ini itu menjelaskan bagaimana ringkasan teman menjawab dari tujuan diadakannya penelitian ini. Dan kemudian pada bagian daftar pustaka, itu kita mendapati bahwasannya ada 17 referensi dengan gaya sitasi IEEE bernomor. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana isi dan kualitas dari artikel karya ilmiah yang saya gunakan sebagai pembanding tadi. Nah, itu ada kelebihan dan keterbatasannya. Kelebihannya itu alurnya runtut, mulai dari bagaimana dia menjelaskan masalah UMKM, kemudian dia memberikan solusi berupa sistem point of sales, dan kemudian bagaimana cara dia mengimplementasikannya, dan kemudian akhirnya didapatkanlah sebuah kesimpulan. Nah, kemudian kelebihan yang selanjutnya adalah tinjauan pustakanya. Nah, tinjauan pustakanya ini bisa dikatakan cukup banyak atau cukup kaya, yang mana ada 7 penelitian terkait yang berkaitan mengenai point of sale ini. Nah, kemudian pada bagian hasil konkretnya itu eh, cukup banyak yang ditunjukkan atau dijelaskan, yaitu mulai dari registrasi, transaksi, dan juga scan barcode. Nah, bagaimana untuk keterbatasannya? Nah, untuk keterbatasannya itu pengerjaannya masih belum terukur. Kalau kita lihat di jurnal itu hanya menyertakan tangkapan layarnya saja. Nah, kemudian unsur kebaruannya masih belum terlalu menonjol. Dan kemudian terdapat kesalahan pengetikan minor. Nah, kesalahan pengetikan minor kalau kita misalkan baca dari awal sampai akhir jurnal tersebut, terdapat beberapa kesalahan pengetikan-pengetikan. Walaupun tidak signifikan, namun itu bisa kita sebut sebagai keterbatasan. Nah, selanjutnya kita akan coba langsung to the point bagaimana perbandingan antara kedua artikel pembanding dan juga artikel saya. Nah, aspek yang pertama adalah topik. Nah, untuk topik ini, artikel pembanding ini hanya membahas mengenai pos mobil untuk UMKM saja spesifik.
di satu masalah saja yaitu pos mobile. Nah, sedangkan pada artikel saya ini lebih kompleks dan juga lebih luas. Itu mengenai sistem multi-unit koperasi dan juga ditambah dengan random forest. Nah, di dalam multi-unit ini juga menjelaskan mengenai pos mobile. Nah, dari aspek kebaruan yaitu kalau di artikel pembanding itu sifat masih terbatas, masih belum masih belum kuat. Nah, untuk di artikel saya itu kebaruannya bisa dikatakan kuat karena di jurnal saya ini membahas mengenai sistem operasional yang cukup kompleks dan juga saya integrasikan dengan machine learning. Nah, kemudian pada bagian abstrak ini kita sama-sama menggunakan dua bahasa, yang mana pada abstraknya kita menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris disertai dengan keywords atau kata kuncinya masing-masing. Nah, pada bagian hasil, ini pada artikel pembanding ini sudah terisi lengkap, sedangkan pada artikel saya ini masih saya lengkapi atau belum lengkap ya, bisa dikatakan. Nah, untuk pengujiannya itu tidak terukur atau tidak disebutkan secara spesifik. Nah, untuk artikel saya itu sudah menyebutkannya yaitu menggunakan black box atau bisa dikatakan terukur. Kemudian untuk referensinya itu di artikel pembanding itu ada 17 menggunakan citasi IEEE dan sedangkan pada artikel saya ini ada 15 referensi. Untuk kayak citasinya juga sama yaitu IEEE. Nah, selanjutnya kita akan coba membahas mengenai bagaimana kelebihan dan poin pengembangan yang dapat dilakukan pada artikel milik saya sendiri. Nah, kelebihan utamanya itu adalah yang pertama kebaruannya kuat, yaitu seperti yang kita jelaskan tadi, sistem operasional multi-unit ditambah random forest, yang mana topik ini masih cukup fresh sekali, bisa dikatakan kebaruannya cukup kuat. Nah, kemudian referensi IEEE-nya bernomor dan mutakhir, maksudnya masih fresh juga, karena sebagian besar yang saya ambil jurnalnya adalah jurnal 2024 sampai dengan 2026. Kemudian studi kasusnya itu studi kasus nyata ya, yang mana studi kasusnya saya ambil sendiri dari lingkungan saya bekerja, yaitu Koperasi Ciledug Jaya Makmur. Nah, kemudian untuk rencana black box textingnya juga bisa dibilangkan metodologis. Nah, kemudian poin yang dapat dikembangkan dari artikel saya adalah yang pertama, saya bisa melengkapi bab hasil dan pembahasan seiring sistem. Nah, jujur saja pada jurnal atau artikel yang saya buat itu untuk bagian bab dan hasil dan pembahasan itu masih belum lengkap. Nah, kemudian poin selanjutnya adalah menambahkan bab tinjauan pustaka sendiri. Nah, untuk saat ini itu masih saya satukan di bagian pendahuluan. Jadi mungkin ini kedepannya dapat dikembangkan. Kemudian eh, bisa menyelaraskan format dengan template jurnal, yang mana nanti ini akan diperlukan bagaimana kalau kita ingin menerbitkan suatu jurnal. Kita dapat menyesuaikan bagaimana jurnal yang kita buat itu dapat dipublikasikan di tempat yang telah kita tuju, yang mana biasanya untuk tempat pempublikasian jurnal tersebut sudah menempatkan atau sudah memiliki formatnya tersendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana usulan perbaikan eh, ter- terkait jurnal saya. Nah, yang pertama itu lengkapi bab hasil dan kemasan seperti yang tadi saya jelaskan yaitu mengenai progres, bagaimana rancangannya, dan juga tabel lebih detail mengenai black box-nya. Nah, kemudian kita bisa tambahkan bab tinjauan pustaka terpisah, seperti kita bisa membahas koperasi, pos, random forest, waterfall, dan yang lain-lain. Dan kemudian kita bisa gunakan metrik regresi yang tepat seperti MAI, RMSE, MAPE, dan R kuadrat. Yang mana kita sudah sempat menyinggung ini, namun belum terlalu detail mengenai penggunaan metrik-metrik ini. Nah, kemudian periksa similarity di bawah batas jurnal sebelum submit. Ini pasti akan kita lakukan. Nah, kemudian jurnal target dan ruang lingkup. Nah, jurnal target yang ingin saya ambil adalah di sini Infotech, yaitu tempat jurnal pembanding tadi saya ambil. Nah, jurnal informatika dan teknologi.
Universitas Hamzanwadi. Nah, untuk lebih detailnya kita akan bahas lebih lanjut. Nah, itu adalah Infotek, Jurnal Informatika dan Teknologi. Nah, itu untuk Sintanya itu terakreditasi Sinta 4, Universitas Hamzanwadi, yang mana eh, tempat publikasi ini itu adalah tempat publikasi yang sama dari jurnal tempat artikel pembanding yang telah saya ambil tadi untuk diterbitkan. Nah, ruang lingkupnya atau scope dari yang bisa saya ambil dari jurnal saya sendiri itu adalah data mining dan juga rekayasa perangkat lunak. Nah, untuk informasi mengenai citasi, biaya, dan similarity. Nah, untuk gaya citasinya itu formatnya adalah IEEE bernomor. Nah, sesuai urutan kemunculan daftar pustaka numerik. Nah, artikel saya ini juga sudah memakai format IEEE. Nah, untuk biayanya, untuk submit itu masih gratis. Nah, sedangkan jika sudah ke tahap publikasi, itu kita diharuskan membayar sebanyak Rp400.000. Nah, ini pun juga dibayar hanya jika artikelnya diterima. Nah, untuk batas similarity itu maksimal 20%. Nah, di atas itu naskah akan dikembalikan. Nah, saran untuk jurnal saya itu targetkan di bawah 15%. Nah, sebagai penutup dan prioritas tindakan adalah yang pertama pastinya saya akan mencoba melengkapi lagi bagaimana hasil dan pembahasan. Nah, kemudian kita bisa tambah tinjauan pustaka serta abstrak yang lebih mendetail lagi. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita bisa sesuaikan format untuk ketentuan infotek ini. Nah, kemudian kita bisa periksa similarity-nya harus dipastikan di bawah 20% atau bisa kita targetkan di bawah 15% untuk cari aman. Nah, kemudian kita bisa submit ke Infotex yang mana Infotex ini terakreditasi Sinta 4. Nah, kurang lebih seperti itu saja mengenai pembahasan saya terkait bagaimana hasil dari kerjaan saya terhadap ujian akhir semester pada mata kuliah ini, yaitu mata kuliah karya ilmiah ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.